Ustadz, Ana izin tanya, Ustadz, apakah azan ini sejak zaman Nabi? Kasih tahu Bilal, minta Bilal untuk azan. Ustadz, kalau perempuan apakah boleh azan? Orang yang mendengar azan hendaknya dia jangan sibuk dengan kesibukannya. Najwan mau masuk surga lah? Mau. Mau aja apa mau banget? Mau banget. Mau sendiri atau mau ngajak siapa? Mau ngajak Umi Abi. Mau ngajak Umi Abi? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Para pejuang dimanapun berada, alhamdulillah ketemu lagi dengan anak Ustadz Safar dan dalam program yang sangat baik dan berkah insya Allah, yakni podcast A dan I ya. Maksudnya Ar-Rahman dan Insanur Rahman. Semoga para pendengar sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini Ustadz ditemani oleh satu orang pejuang Insanur Rahman. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Najwan Hawari dari kelas 5C. Cita-citanya mungkin? Cita-cita saya adalah polisi. Mau jadi polisi? Ya. Oh, kenapa nih? Mau nangkap para koruptor mungkin? Ya begitulah. Oh begitulah, Masya Allah. Sehat ya? Ya. Najwan ya, alhamdulillah. Para pejuang, pemirsa dimanapun berada, kita kali ini Najwan ya akan membahas tentang seputar syariat azan. Najwan pernah azan lah? Pernah. Di mana? Di sekolah. Oh, di sekolah azan? Ya. Masya Allah. Gimana perasaannya ketika azan? Sangat senang untuk bisa mengumandangkan suara yang lumayan bagus. Masya Allah. Yang penasaran bagaimana suara bagusnya Najwan, boleh ke Insanur Rahman ya. Baik, Najwan. Jadi azan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga di dalam Islam. Najwan ada pertanyaan ini? Ada, Ustadz. Ustadz, Ana izin tanya, Ustadz, apakah azan ini sejak zaman Nabi? Apakah azan ini sejak zaman sudah Nabi? ada sejak zaman Nabi ya? Iya. Iya. Najwan dan para pejuang dimanapun berada, jadi dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat wajib, yakni ketika peristiwa Isra Mi'raj. Najwan tahu ya Isra Mi'raj? Tahu. Ketika Nabi Muhammad diperjalankan dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Palestina, ke Masjid Al-Quds, ya kan? Nah, kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratil Muntaha dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mendapat perintah salat. Nah, sejak saat itu Najwan, salat itu disyariatkan. Tetapi salatnya belum ada azannya. Kira-kira gimana waktu itu menurut Najwan? Nggak tahu deh. Tahu ya. Jadi ketika itu kalau orang mau sholat, ngumpulin orang ya di Mekah, maka ayo itu sudah masuk waktu sholat, kumpul kayak gitu. Nah, secara umum akhirnya banyak macam-macam tuh. Lalu kemudian ada yang menyerukan dengan sebuah ungkapan ya, yang kemudian seruan ini yang dipakai ya, yakni as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah.
Nah ini menunjukkan agar mereka kumpul tuh untuk melaksanakan sholat. Dan terus dari tahun ke tahun sampai kemudian terjadi peristiwa hijrah. Nah ini yang kata Najwan tadi, hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya peristiwa hijrah. Di tahun pertama di Madinah atau di tahun pertama hijriyah inilah kemudian suasana sudah damai, aman, nyaman. Kemudian masing-masing para sahabat ngasih usul kepada Rasulullah bagaimana cara untuk memanggil orang-orang agar bisa berkumpul dan melaksanakan sholat berjamaah. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau ya, sholatnya ini dengan cara menggunakan semacam suruling atau trompet, nah, sebagaimana orang-orang Yahudi. Atau ada yang mengusulkan dengan cara yang lain, ya, dengan cara yang lain, memukul kayu dan seterusnya. Oleh Nabi SAW tidak ada yang kemudian disetujui, Najwan. Sampai ada seorang sahabat namanya, jadi ada beberapa riwayat terkait ini ya. Di antaranya disebutkan bahwa ada sahabat Nabi ini, yakni Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, dia ini bermimpi, kemudian di dalam mimpinya tersebut dia diajari cara azan sebagaimana yang hari ini kita dengar. Apa azan diawali gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sampai La ilaha illallah. Masya Allah. Nah, setelah itulah kemudian oleh Rasulullah, Abdullah bin Zaid kasih tahu Bilal, minta Bilal untuk azan. Nah, azan Bilal. Dan azan tersebut pun didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ternyata Najwan, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga pernah bermimpi diajari dengan kalimat yang sama. Nah, dan ini menegaskan bahwa ini memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak saat itulah azan ini disyariatkan, dikumandangkan. Jadi pada tahun 1 Hijriyah gitu, Najwan. Nah, sampai sekarang gitu. Gimana Najwan? Sudah tahu sejarahnya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau Najwan di sekolah biasanya azannya di mana tuh? Bisa di kelas, bisa di musola. Oh, bisa di kelas, bisa di musola. Karena di Insanur Rahman ada jadwalnya ya. Ada jadwal yang di kelas, ada jadwal di musola ya, Masya Allah. Nah, ada pertanyaan lagi kah Najwan? Ada, Ustaz. Ustaz, apakah ada pahala atau keutamaan bagi orang yang azan? Pahala atau keutamaan bagi orang yang azan. Najwan sendiri ada tahu lah pahala atau keutamaan orang yang azan yang Najwan ketahui. Belum ada, Ustaz. Oh, belum ada. Ya. Baik, ini Ustaz kasih tahu ya, dan para pejuang dimanapun berada. Jadi azan ini memiliki keutamaan. Nah, keutamaan yang insya Allah kalau orang memahami keutamaan ini akan sangat bersemangat untuk melaksanakan azan. Nah, ini yang pertama, ya ini Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah apabila azan itu dikumandangkan, disebutkan dalam riwayat ya, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim, apabila azan dikumandangkan maka setan berpaling sambil kentut, nah, hingga dia tidak mendengar azan lagi, lari dia. Najwan pernah lah lari? Pernah. Terbirit-birit lari kencang? Enggak. Oh enggak, kenapa lari? Karena main bola. Habis itu dikejar kucing. Dikejar kucing? Iya. Kucing apa anjing? Kucing. Dikejar kucing? Iya. Wah, itu mungkin kucingnya mau minta bagi makanan mungkin ya.
Kalau dikejar guru nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Baik. Nah, jadi disebutkan gitu. Lari itu setannya. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali dan ia melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dan seterusnya. Jadi azan ini membuat syaiton itu kabur terbirit-birit. Tuh, itu keutamanya. Yang pertama, mau tahu lagi lanjutannya? Boleh. Boleh. Oke, nih para pejuang dimanapun berada, ya. Yang berikutnya keutamaan azan itu adalah di mana nanti orang yang mendengarkan azan itu akan menjadi saksi bagi si muadzin di hari kiamat. Muadzin itu artinya orang yang Azan. Azan itu Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Orang yang azan disebut muadzin, betul. Biasanya di masjid-masjid ada tulisannya, ya kan? Ya. Muadzin. Nah, nanti insyaallah kalau Najwan sudah besar, muadzin Ustadz Najwan Hawari. Nanti kalau bisa azan, mau azan di masjid mana? Masjid mana aja nih? Di masjid komplek. Oh, di masjid komplek. Sama mungkin itu aja. Itu aja ya. Kalau azan di masjid Istiqlal mungkin di Jakarta mau? Enggak. Enggak mau. Nanti pisah dari Umi sama Abi mungkin ya. Oke. Nah, apa tadi? Dalam riwayat Bukhari disebutkan Najwan dan para pejuang bahwasanya tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, jadi kalau azan kan kalau sekarang sudah pakai pengeras suara. Jadi tambah banyak lagi yang kemudian bisa mendengarkan azan Najwan yang merdu tadi kan. Maka mereka itu nanti akan menjadi saksi bahwa kita tuh pernah azan, kita tuh insya Allah orang baik. Nah, mau lanjutkan lagi? Boleh. Baik. Apalagi ya, muadzin ini disebutkan bahwa dalam riwayat Bukhari Muslim juga, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu li illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Seandainya jar Nabi Najwan, seandainya setiap orang tahu keutamaan azan dan shaf yang pertama, kemudian mereka akan memperebutkannya. Tentu mereka akan memperebutkannya dengan berundi. Nah, misalnya nih, kayak di sekolah kita juga kan biasanya siapa mau azan, pasti rebutan kan? Ya. Ada yang angkat tangan, Ustadz. Bahkan ada yang sedih ya kan? Tidak dapat kesempatan azan. Najwan pernah lah tidak ditunjuk sedih? Enggak ya, enggak apa-apa ya, enggak ditunjuk ya. Sabar, nanti ada gilirannya. Nah, jadi kalau seandainya orang tahu nih pahalanya dan keutamaan azan nih, orang akan rebut-rebutan menjadi seorang muadzin. Kalau misalnya rebut-rebutannya harus diundi, maka niscaya dia akan mengundi. Nah, maka dari itu orang muadzin ini sangat memiliki keutamaan. Karena seorang muadzin tuh diutamakan tuh diantaranya, kira-kira menurut Najwan, kalau jadi muadzin tuh datang ke masjidnya harus cepat atau lambat kira-kira? Cepat. Harus cepat. Harus lebih awal atau belakangan? Lebih awal. Kenapa? Karena supaya bisa lebih cepat. Lebih cepat kan? Iya. Kalau terlambat dia keduluan orang dong azannya. Iya. Nah, jadi kalau orang cepat ke masjid, perhatian sebelum waktu sholat sudah datang, berarti orang ini insya Allah tuh orang soleh. Maka Allah cinta. Nah tadi, kemudian apalagi nih yang tidak kalah penting ini,
Disebutkan bahwasanya dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Rob kalian begitu takjub terhadap si pengembala kambing di atas puncak gunung yang mengumandangkan azan untuk sholat, dan ia menegakkan sholat. Allah pun berfirman, perhatikanlah hamba kau ini, ia berazan dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Karenanya aku telah mengampuni dosa hambaku ini dan aku masukkan ia ke dalam surga. Jadi pahala untuk orang yang azan ini masuk ke dalam surga. Najwan mau masuk surga lah? Mau. Mau aja apa mau banget? Mau banget. Mau sendiri atau mau ngajak siapa? Mau ngajak Umi Abi. Mau ngajak Umi Abi? Ya. Masya Allah. Nah maka diantaranya harus semangat dan rajin untuk azan. Tapi belajar dulu ya kan, jangan sembarangan. Ya. Nanti salah lagi kan. Masuk surga. Orang yang azan insya Allah akan masuk surga. Itu Najwan, di antara keutamaan bagi orang yang azan tuh. Gimana Najwan? Kalau biasanya di rumah, di masjid, Najwan rumahnya dekat masjid apa dengan musola atau langgar nih? Langgar. Ya. Ada orang azan lah di sana. Ada. Nah, nanti Najwan latihan ya. Latihan, minta izin. Bisa lah minta izinnya kira-kira? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Najwan? Ada Ustaz. Ada lagi. Ustaz, kalau perempuan apakah boleh azan? Perempuan? Iya. Menurut Najwan? Boleh. Boleh. Ya. Pernahkah Najwan mendengar perempuan azan di masjid misalnya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Nah, jadi azan ini sebelum ke sana para pejuang dimanapun berada, azan ini sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Ada tata caranya, tidak boleh kita mengarang-arang atau kita membuat-buat sendiri aturannya. Ada tata cara dan aturannya. Ada tata cara dan aturannya. Di antaranya yang perlu diperhatikan ini ya. Azan ini syaratnya nih teman-teman yang di rumah, para pejuang dan juga Najwan. Yang pertama syarat orang yang azan ini harus muslim. Harus Islam. Kalau ada non muslim berarti boleh nggak azan? Nggak boleh. Harus muslim. Yang kedua dia harus berakal. Artinya dia tidak gila. Kalau orang gila kada sah azannya. Tiba-tiba ada orang gila di langgar dekat rumah Najwan. Najwan bingung, siapa nih azan? Suaranya tidak seperti biasanya. Pas ke masjid ternyata orang gila. Nah, ODGJ katanya kan, maka itu tidak sah. Ya, artinya diulang lagi azannya yang berakal. 2, 1 tadi apa? Yang muslim. Yang kedua berakal. Sekarang yang ketiga, tamyiz. Tahu tamyiz? Enggak. Tamyiz itu atau mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan ya, mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun dia belum baligh, sah azannya. Contoh, Najwan sudah baligh atau belum? Belum baligh kan? Ya. Najwan boleh azan di langgar. Azan maghrib nanti azan boleh. Jadi mumayyiz ini dia atau tamyiz ini dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Nah, dia udah tahu ini uang, ini barang. Ya kayak Najwan, kayak teman-teman kita dari kelas 1 itu insya Allah sudah rata-rata sudah tamyiz atau mumayyiz. Nih. Muslim, berakal, tamyiz. Yang keempat, dia harus nih pertanyaan tadi laki-laki tuh Najwan. Jadi nggak boleh perempuan itu azan untuk
Laki-laki tuh nggak boleh di masjid. Misalnya ada perempuan, anak mau juga, kata teman-teman kita di sekolah, mau juga dapat pahala, mau dapat pahala azan, umpat azan. Nah itu nggak boleh, harus ikhwan, harus laki-laki. Nah kalau di tengah akhwat mereka sama-sama cukup dengan iqomah. Gitu. Nah kemudian sebagai tambahan untuk para pejuang dimanapun berada dan juga Najwan, bahwasannya dalam azan ini tambahannya juga adalah dia harus mengeraskan suara. Jangan pelan, tidak terdengar. Nah, ada kedengaran. Ya. Kalau Najwan suaranya keras lah. Lumayan ya. Alhamdulillah. Kemudian azan ini harus sudah masuk waktu sholat. Ini nanti kita akan tadi sholat zuhur lah tadi sudah. Iya. Di mana hari ini jadwalnya tadi? Di musola. Di musola. Iya. Siapa yang azan tadi? Zidan. Iya. Nyaring atau pelan tuh suaranya? Nyaring kan? Tapi dia apakah sudah masuk waktu zuhur atau belum tadi azannya? Udah. Itu. Jadi harus masuk waktu zuhur. Tidak boleh, wah masuk waktu zuhur, aduh 5 menit lagi, Ana mau berangkat, azan jikin duluan. Nah, bolehlah kalau gitu? Enggak boleh. Jadi adik-adik, teman-teman di rumah ya, para pejuang sekalian tuh enggak boleh. Kemudian apalagi dia haruslah azan ini berurutan dan juga bersambung. Ya tidak boleh Allahu Akbar, duduk, makan. Jadi sambung Allahu Akbar. Nah, nggak boleh. Dia harus bersambung dan juga berurutan. Jangan loncat-loncat. Loncat-loncat contohnya gimana kira-kira? Dari Allahu Akbar langsung La ilaha illallah. Nah, jauh banget lagi loncatnya. Loncatnya jauh banget ya kan? Nah, itu nggak boleh. Harus sesuai urutannya gitu. Nah itu ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah Ustaz. Oh sudah. Ustaz yang nanya nih kalau gitu ya. Najwan tahu nggak azan itu ada sunnah-sunnahnya juga? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Nih saya dikasih tahu ya, dan para pejuang sekalian. Yang Najwan temui biasanya kalau orang azan itu berdiri kah, duduk kah, atau berbaring nih? Berdiri. Ya. Itu sunnah. Jadi azan ini dia berdiri. Jangan duduk atau berbaring. Misalnya malas bangun ya kan, dia misalnya takmir masjid. Tahu lah takmir masjid? Enggak. Yang itu loh, yang pengurus masjid. Nah, terus dia malas ke masjid misal ya, misal. Terus dia cuma di kamarnya, masih bangun tidur, orang udah azan, langsung mikrofonnya rupanya di kamarnya ada, di mikrofon langsung tarik kan kayak gini nih, langsung azan. Nah jangan begitu ya, dia masuk ke masjid dulu berdiri azan. Apalagi kalau berdiri kan posisinya enak tuh, kan gini kan. Jadi kita suaranya bisa lebih lantang dan lebih jelas. Kemudian juga azan ini menghadap ke kiblat, betul 100 untuk Najwan. Harus menghadap kiblat, jangan miring, ya kan? Miring apalagi menghadap ke belakang. Nah, sunnahnya menghadap ke kiblat. Walaupun kalau misalnya ada orang yang menghadapnya ke kanan atau ke kiri, itu tetap sah, tapi tidak dapat pahala menghadap kiblatnya. Kemudian kalau Najwan nih sebelum azan ya, Najwan biasanya langsung azan kah atau apa dulu nih? Wudu dulu. Iya. Betul. Nah, Najwan walaupun tadi ditanya belum tahu sunnahnya, tapi sudah mempraktekkan. Ini Masya Allah tabarakallah ya. Mungkin sudah diajari orang tua di rumah juga ya, sama guru-guru ya. Jadi sebelum azan harus apa katanya?
harus wudu dulu, dulu. Betul. Jadi orang yang azan ini harus dalam keadaan suci. Kalau dia terburu-buru, kemudian dia lupa wudu, terus diazan. Anak tadi lupa padahal sudah hayya 'alas shalah, lupa. Maka itu tidak perlu wudu dulu dan azan lagi. Boleh, silahkan dilanjutkan karena sunnah. Ya, cuman pahalanya tentu berbeda dengan orang yang sudah dalam keadaan suci. Jadi kalau kita ingat waktunya lapang, sebaiknya kita wudu dulu dalam keadaan suci dulu. Kemudian juga yang lebih utama itu adalah yang baligh sebenarnya. Jadi kalau di masjid dilanggar, najwan belum baligh, ada orang yang sudah baligh, maka dia tuh sebenarnya lebih utama untuk azan. Tapi bukan berarti najwan kada boleh. Misalnya nih takmir masjidnya, najwan, azannya antum lah, sekalian belajar. Nah kan sudah bisa juga najwan azan, maka najwan jangan menolak, nggak apa-apa. Inggih, karena walaupun ada yang baligh, tapi najwan sudah terpenuhi saja syaratnya. Cuman kalau lebih utamanya tentu yang baligh tadi. Ini dalam rangka pendidikan silahkan, termasuk di sekolah kita kan. Ada teman-teman yang kelas 6 yang sudah baligh, dia tentu lebih utama. Tapi karena ini sekolah sebagai pendidikan dan mengajarkan juga azan, maka kita jadwalkan. Ya kan, di musola adalah yang sudah dipilih biasanya oleh Ustadz Ridhoni ya. Kalau di kelas itu semuanya diberi kesempatan untuk azan, dijadwalkan. Najwan jadwalnya hari apa, Pintar? Enggak dijadwal, yang mau aja. Oh, sekarang yang mau aja. Nah, nanti dipilih ya siapa yang mau untuk azan, lalu dipilih. Rebutan kadang-kadang tuh ya. Iya. Nah, kemudian ada juga nih sunnah yang lain, yakni yang azan ini adalah orang yang suaranya merdu, yang kayak najwan. Jadi kalau suaranya pas-pasan, terus ada orang yang suaranya merdu, alangkah baiknya yang suaranya merdu. Itu adalah di antara sunnah azan gitu. Nah kemudian nanti di antaranya juga azan ini lebih panjang. Ustaz tanya dulu nih, najwan antara azan dan iqomah apa perbedaannya yang najwan ketahui? Kalau azan 2 kali. Kalau azan 2 kali. Iya. Kalau iqomah? Kalau iqomah ada qomati sholah. Ada tambahan. Iya. Qad qomati sholah. Ada lagi nggak? Mungkin udah aja. Gitu ya. Untuk lafaznya gitu ya. Betul. Itu siapa yang ngajarin tuh? Sendiri ya, karena seringnya mendengar dan mungkin sering azan dan iqomat juga, jadi bisa membedakan. Masya Allah. Nah itu namanya bisa menganalisa sendiri. Itu adalah satu anugerah dari Allah ya Najwan ya, harus disyukuri. Ya. Betul sekali jawabannya, 100 buat Najwan. Jadi azan ini ketika yang Abdullah bin Zaid tadi itu dalam mimpinya diajari begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali ya. Kalau iqomah cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ada tambahan kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kemudian yang lainnya juga dari sisi panjangnya. Hendaknya kalau azan itu lebih panjang. Kalau iqomah itu dia pengucapannya tuh lebih cepat. Nah, jadi dia harus lebih cepat. Biasa kan? Allahu Akbar, langsung asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Jadi dia lebih cepat. Nah, terkait dengan azan ini, kalau suatu ketika misalnya Najwan biasanya bepergian kemana nih? Boleh lebih dekat ininya. Kayaknya ke restoran. Ke restoran, Masya Allah. Ya, ke warung. Ke warung. Kalau ke tempat-tempat
rekreasi ke gunung bisa lah. Atau Pernah. ke pantai pernah? Pernah. Misalnya suatu ketika kita berada di pegunungan, di pantai, atau mungkin di satu tempat, tetap diusahakan azan. Maksud Ustadz walaupun di sana tidak ada masjid, tidak ada langgar. Ini ada beberapa teman nih sama orang tua misalnya masuk waktu sholat, tetap kita adakan azan. Sekalipun sholat sendiri. Karena kalau kita azan ada orang yang mendengar, ada hewan yang mendengar, atau tumbuh-tumbuhan jin dan seterusnya, ini nanti akan menjadi saksi untuk kita gitu. Apa sekarang Ustadz nanya, yang Najwan ketahui ketika mendengarkan azan, apa yang harus dilakukan? Menjawabnya? Iya. Jawabannya apa? Allahu Akbar. Jawabannya juga? Sama? Iya. Oke. Terus ada sampai la ilaha illallah. Habis itu yang beda itu di wasyhadu anna Muhammad. Ada yang beda di mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Sama, oke. Hayal sholat sama hayal falah. Oh itu beda? Iya. Apa jawabannya? Hayya ala sholah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah itu bedanya ya. Iya. Dijawab di sekolahan biasanya bareng-bareng ya. Iya. Menjawab azan agar terbiasa. Siswa-siswa biasanya gimana tuh? Sebelum azan sudah pada kumpul ya kan? Iya. Sebelum azan biasanya ngapain dulu di sekolah? Biasanya bisa main. Iya. Sebelum menjelang ini waktu sholat istirahat ya? Iya. Pas teman-teman silahkan untuk berkumpul atau ke kelasnya masing-masing atau ke mushola untuk sholat kumpul. Nah ngapain dulu biasanya tuh? Wudu. Iya. Terus tadarus ya? Iya. Tadarus baca surah apa tuh? Surah-surah pendek ya kan? Iya. Setelah itu sampai waktu azan atau sampai surahnya cukup kata ustadznya baru dilanjutkan dengan azan. Nah saat itulah semua siswa itu menjawabnya. Itu bagus. Nah itu punya keutamaan. Jadi seperti itu. Orang yang mendengar azan hendaknya dia jangan sibuk dengan kesibukannya. Misalnya Najwan di rumah nih ya, kalau di sekolah sama-sama teman kan, ada yang mengingatkan qadarullah di rumah misalnya Najwan lagi sendiri nih. Umi sama abinya lagi misalnya ada pekerjaan di luar. Pernah lah seperti itu? Jarang ya? Jarang. Kadang-kadang ada ya? Kadang-kadang. Tapi Najwan jangan sibuk dengan aktivitasnya. Misalnya main atau menggambar atau apa. Maka hendaknya kita menjawab azan seperti yang Najwan sampaikan tadi. Selesai menjawab azan, ini saya kasih tahu dulu. Selain itu juga kita disunahkan untuk membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu. Maka dengan begitu kita insya Allah akan dapat pahala. Nih Ustadz sebutkan ya, Ustadz bacakan nih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, nih Najwan ya, dan teman-teman para pejuang dimanapun berada, disebutkan bahwa ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, lalu kalian menjawab Allahu Akbar, kemudian muadzin mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, lalu kalian menjawab asyhadu alla ilaha illallah hingga akhir azan, siapa yang mengucapkan itu dari hatinya ya, memang dia dengan penuh kesadaran dan keimanan, maka akan masuk surga. Nah, tadi kan ada akhwat tadi kan nanya kan, Ustadz ana hendak azan juga boleh lah? Tidak boleh kan? Tapi jangan bersedih dan berkecil hati.
hati karena ada lagi keutamaan menjawab azan. Kalau yang azan bisa masuk surga, yang menjawab azan juga bisa masuk surga. Caranya jangan lalai ketika orang azan. Ya, kalau nih coba Ustaz tanya, kalau nanti Najwan di rumah atau di sekolah lagi main bola tuh, ya kan di lapangan di sekolah atau mungkin di rumah ada azan, apa yang harus Najwan lakukan? Menjawabnya. Ya. Nah betul. Maka insya Allah kalau itu menjawab dari hatinya akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, apabila kalian mendengar azan, jawablah azannya, kemudian bacalah salawat untukku, karena orang yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat untuknya 10 kali. Dibaca salawat. Kemudian keutamaan yang lain nih, orang azan kita jawab, kemudian kita berdoa juga di akhir. Hafallah doanya. Kurang hafal. Masya Allah. Coba jangan-jangan ini ketawaduan Najwan saja. Coba kita baca sama-sama. La ilaha illallah misalnya kan, selesai. Terus kita baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad jarratal yatar rafi'ah wa ba'ashu maqamam mahmudalil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Itu diulanglah ya, tidak di sekolah, tidak di rumah, dimanapun kita kalau mendengar azan kita jawab. Nah, tadi ada yang nanya, Ustadz kalau azannya banyak Bang tempatnya, di masjid sini azan, terus menjawab azan yang mana? Maka yang baiknya setiap ada mendengar azan dijawab sampai kemudian berdoa tadi. Maka pahalanya adalah, fadilahnya adalah orang ini insya Allah akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu kalau ada orang misalnya dosanya masih ada nih ya, hendak masuk ke dalam neraka nih, akan dimasukkan ke dalam neraka, dapat syafaat Nabi, jadi ini dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Nah itulah beberapa syariat azan. Sebenarnya banyak lagi yang perlu disampaikan seputar azan ini ya, tapi mengingat waktu ya Najwan ya. Kita mungkin cukup sampai di sini. Gimana hari ini? Senang bisa podcast? Senang. Ini yang pertama atau? Yang pertama. Yang pertama ya? Ya. Nanti mau lagi nggak datang ke podcast ini? Mau ya? Ya. Alhamdulillah. Nah hari ini dapat ilmu atau tidak? Dapat ilmu. Senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah. Inilah kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita syukuri, yang harus kita syukuri. Baik, Najwan ada yang mau disampaikan? Mungkin sampai situ aja ya. Baik para pemirsa, para pejuang sekalian yang dimuliakan Allah, Ulun ya, Ustadz Sapar dan juga Najwan Hawari, kami undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami ini ya. Ini perdana ini dengan Najwan, Masya Allah. Siapa tahu nanti jadi penyiar yang handal nanti di masa yang akan datang. Amin. Salah dan hilaf kami minta maaf dan kami akhiri. Kita sama-sama tutup dengan Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang menarik dengan masa depanmu. Saat matamu melilik, kan ku katakan padamu,